Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelas 03 SKKP 001. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas auditing 1 yang diampuh oleh Ibu Arisa Nulika yang berjudul Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Pramesti Putri Zailanti. Saya Salsa Sabila Putri. Saya Adel Fita Wisyantri. Dan saya Widya Nika Lestari. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, saya Adel Fita Wisyantri. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan standar profesional akuntan publik. Yang pertama itu pada tahun 1972, pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup tanggung jawab akuntan publik dan unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan. Yang kedua itu pada tanggal 25 sampai 26 Oktober 1982 pada Kongres keempat, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan Indonesia, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari norma tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1984, komite ini telah menyelesaikan konsep norma pemeriksaan akuntan yang disempurnakan. Terus selanjutnya pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan oleh pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Selanjutnya pada tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan, edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1. Selanjutnya pada tahun 1994, dalam Kongres ke-7 Ikatan Akuntan Indonesia, disahkan standar profesional akuntan publik yang secara garis besar berisi yang pertama, uraian mengenai standar profesional akuntan publik, yang kedua, berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan, yang ketiga itu berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan, yang keempat itu pernyataan jasa akuntansi dan review. Selanjutnya, pertengahan tahun 1999, Ikatan Akuntan Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas standar profesional akuntan publik. Saya Pramesti Putri Zailanti. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai standar-standar auditing. Standar-standar auditing ada 3. Yang pertama, ada standar umum, yaitu standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Standar pribadi atau standar umum ini berlaku sama dalam bidang pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi standar umum yaitu yang pertama ada audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang kedua, ada standar pekerja lapangan. Standar pekerja lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan atau audit filework, mulai dari perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumpulan bukti-bukti audit melalui compliance test, substantive test, analytical review, sampai audit filework.
isi standar pekerjaan lapangan, yaitu yang pertama ada pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Halo semua, saya Salsabila Putri. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Pramesti tentang standar-standar auditing. Nah, standar yang ketiga adalah standar pelaporan, di mana standar pelaporan itu terdiri dari 4 yang merupakan pedoman bagi auditor independen dalam penyusunan laporan auditnya. Isi dari standar pelaporan itu yang pertama, yaitu auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan yang terakhir, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Selanjutnya adalah kode etik profesi akuntan publik. Kode etik profesi akuntan publik adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif dan juga aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Kode etik profesi akuntan publik atau KEPAP yang sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. KEPAP adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota IAPI dan staf profesional yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Selanjutnya adalah kerangka kode etik IAI. Yang pertama itu ada prinsip etika atau IAI, yang kedua adalah aturan etika atau IAPI, yang ketiga adalah interpretasi aturan etika atau pengurus IAPI. Selanjutnya adalah prinsip etika profesi. Jadi terdapat 8 prinsip etika profesi. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi, yang kedua adalah kepentingan umum, yang ketiga adalah integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir adalah standar teknis. Saya Widian Ika Lestari akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang aturan etika. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional, sebagaimana diatur dalam SPAP yang diterapkan oleh IAPI. Selanjutnya, integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahui pertimbangan kepada pihak lain. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum. Anggota kantor akuntan publik harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang diterapkan IAPI, yang terdiri dari 1. Kompetensi profesional, yang kedua, kecermatan dan keseksamaan profesional, yang ketiga, perencanaan dan supervisi, yang keempat, data relevan yang memadai. Selanjutnya, prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan 1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau 2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga ada tanggung jawab kepada klien. 1. Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Yang kedua, fee profesional yang terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Besaran fee. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.
Yang kedua, fee contingent. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee contingent apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. 1. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Yang kedua, komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik terdahulu bila akan mengadakan perikatan audit, menggantikan akuntan publik pendahulu untuk bahan baku yang sama ditunjuk akuntan publik lain. Yang ketiga, perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien. Yang kelima, tanggung jawab dan praktik lain, yang terdiri dari 1. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, yang kedua iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya, yang ketiga komisi dan fee referral, yang keempat bentuk organisasi dan KAP. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,